Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini kita buat pukis ya. Oke teman-teman, untuk membuat pukis salah satu bahannya adalah santan ya. Santan di sini boleh pakai santan kelapa asli atau santan seperti ini, santan kemasan ya. Di sini saya pakai 200 ml yang saya tambahkan dengan air biasa nanti sebanyak 300 ml. Jadi total santannya itu 500 ml. Ini juga disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing ya teman-teman ya. Jadi nanti dilihat aja konsistensi adonannya. Dia nggak encer, nggak juga terlalu kental ya. Nah ini kita aduk rata seperti ini. Kemudian nanti kita masak dulu sampai mendidih ya. Jadi dia benar-benar matang. Biar nanti pukisnya itu tahan lama, nggak cepat basi. Dan masaknya juga benar-benar mendidih. Jangan cuma di pinggirnya aja berbuih terus kita matikan. Kalau bisa jangan ya. Sampai mendidih dan jangan ditinggal-tinggal biar santannya nggak pecah gitu. Sekarang kita cairkan dulu mentega dan margarinnya. Teman-teman mau pakai full margarin boleh, full butter juga boleh, tambah wangi ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih bedanya margarin dengan butter atau mentega. Beda ya teman-teman. Kalau margarin itu asalnya dari nabati atau tumbuh-tumbuhan, sedangkan butter itu dari hewani ya, atau makanya dia banyak beraroma susu ya. Oke, itu sesuai selera aja. Setelah dicairkan kita sisihkan dulu. Step yang ketiga, di sini kita kocok 3 butir telur utuh, ukurannya kira-kira per butir itu 56 gram gitu ya teman-teman. Kemudian ada gula pasir dan sedikit santan tadi yang sudah mulai hangat ya. Ini kita kocok sampai gulanya larut. Jadi tidak sampai mengembang gitu, enggak ya. Tapi gulanya larut. Caranya nanti teman-teman bisa tes pakai jari gitu. Kalau sudah enggak ada yang mengerindil gulanya, monggo ya. Diberhentikan dulu. Sekarang kita masukkan soda kue, kemudian garam. Ini ada susu bubuk ya, kemudian vanili. Ini vanilanya udah mau habis nih teman-teman. Jadi dibersihkan aja, kira-kira 1 sendok makan ya. Kemudian ini ragi instan, kita pakai seperti ini. Nanti resepnya bisa cek di description box ya. Tambahkan juga lagi sedikit santan. Oke, jadi santannya sedikit demi sedikit kita masukkan. Kita kocok sampai semua bahan tadi tercampur rata ya. Nggak usah lama-lama. Pokoknya kira-kira sudah tercampur rata, kita berhentikan. Oh ya teman-teman, kue yang satu ini tuh kayaknya ada di setiap kota ya. Khasnya itu enak banget, empuk, wangi gitu ya. Panas-panas dimakan dengan berbagai macam topping. Oh ya teman-teman, kita kembali lagi. Nah ini saya masukkan terigunya sedikit demi sedikit. Saya bagi 3 tahap atau 4 gitu saya ya 3 tahap. Dan setelah kita masukkan terigu, kita masukkan lagi santannya. Sampai semua atau sampai kedua bahan ini habis ya. Terigu, santan gitu sampai selesai. Dan gak usah terlalu lama setiap kita memasukkan bahan-bahan tadi ya. Kalau teman-teman ikutin step by stepnya, insya Allah anti gagal. Anti gagal, anti nyamuk. Oke deh, ini bahannya semuanya sudah habis. Kita kocok sampai rata biar terigunya dan santannya itu sudah
nggak ada yang mengendap di bawah lagi ya, karena masih ada step terakhir nanti, yaitu mentega cair ya. Nah, ini mentega cairnya juga masukkannya sedikit demi sedikit. Untuk kecepatan mixernya saya hanya memakai kecepatan yang pertama aja, kecepatan rendah ya untuk mengaduk. Kalau teman-teman nggak punya mixer, pakai Whisk juga boleh ya. Oke, udah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi dia nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Disesuaikan aja. Kalau misalnya terasa kekentalan, ditambah santan dikit gitu ya. Ini kita tutup, kita diamkan minimal 2 jam aja ya. Maksimalnya lebih bagus 3 jam. Ini menurut saya setelah saya pakainya 3 jam ya teman-teman, jadi dia seperti ini. Karena kebetulan ada sesuatu dan lain hal, akhirnya rada lama, tapi nggak apa-apa. Setelah mengembang seperti ini, kita keluarkan dulu semua gas yang ada di dalam adonan ini ya. Jadi dia kembali normal. Nah, sementara kita ngaduk seperti ini, cetakannya sudah kita panasin ya teman-teman. Apinya sedang aja. Jadi begitu ini selesai, langsung kita cetak. Siapkan cetakan. Teman-teman kalau punya yang model teflon juga bagus ya. Ini saya pakai yang ada aja seperti ini. Sudah kita olesin margarin ya teman-teman ya. Kemudian kita isi, jangan terlalu full. Sebenarnya kalau full juga bagus ya, dia akan lebih tinggi lagi. Cuman ini karena penutup cetakan saya ini rendah, dia akan lengket nanti di cetakan dan hasilnya kurang bagus ya. Jadi saya sarankan kalau yang punya cetakan seperti ini dan tutupnya itu rendah, pakainya 3/4 aja atau setengah aja ya, biar nanti hasilnya cantik. Kemudian setelah semuanya kita isi dengan adonan, kita tutup dulu dengan api sedang kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit nanti, teman-teman boleh topping dengan apa aja ya. Nah, tuh kan teman-teman bisa lihat tuh ada yang gampil-gampil tuh dua. Nah, itu karena dia lengket di penutupnya. Padahal penutupnya tuh sudah saya olesin dengan margarin teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk topping terserah teman-teman mau dikasih apa aja, meses, keju ya, atau glaze juga boleh. Atau dimakan begini aja juga makin enak ya. Nah teman-teman jangan lupa nanti dikasih mentega ya. Ini videonya cepet ya teman-teman. Jadi setelah dia panas-panas tadi kita olesin mentega. Oke, sekarang waktunya kita cicip ya. Ini toppingnya macam-macam ya teman-teman ya. Kita lihat nih, ini masih hangat ya. Itu empuk banget. Kalau kita pencet seperti ini dia kembali. Nah teman-teman bisa lihat ya. Ini empuk banget. Santannya walaupun kemasan itu terasa gurihnya dan wangi dari mix margarin butter tadi. Wah, teman-teman bisa bayangin ya, kulitnya garing. Teman-teman kalau mau digaringin bisa rada lama. Kalau misalnya mau lembut-lembut atau setengah garing gitu seperti ini, dia nggak terlalu coklat, sebelum 10 menit boleh diangkat. Kalau di atasnya udah mulai matang ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton ya. Jangan lupa di-recook di rumah, keluarga di rumah juga suka ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.